Tahun 2020 sudah berlalu. Tetapi apakah waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita tahun 2020 ini telah kita gunakan dengan baik? Shalom, selamat datang di Channel of Blessings. Selamat tahun baru 2021. Di tahun yang baru ini, marilah kita mulai dengan satu resolusi yang baru. Untuk bisa menentukan sebuah resolusi, kita tentu perlu melihat apa yang telah kita kerjakan selama 1 tahun ke belakang. Kita semua tahu bahwa tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah. Perekonomian menurun, segala sesuatu tidak menentu. Begitu kita memasuki tahun yang baru, kita memulainya dengan satu semangat yang baru. Tetapi kita perlu melihat apakah kita telah mempergunakan waktu-waktu kita dengan baik di hadapan Tuhan. Kita perlu melihat apa yang Alkitab katakan mengenai waktu. Yang pertama, di dalam Khotbah pasal 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dari ayat ini kita melihat bahwa dari perikop ini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu Tuhan atur berdasarkan waktu. Dan di ayat yang ke-11 Tuhan mengatakan, ini pasti menjadi ayat favorit dari banyak dari saudara-saudari. Dikatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kemudian kita melihat di dalam perjanjian baru, khususnya dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-5 dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Dan juga dalam Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudari, di dalam bahasa Yunani atau bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, ada dua kata yang menunjukkan kata waktu. Yang pertama adalah kronos. Kronos menunjukkan waktu yang berjalan. 1 hari lewat 1 hari. 1 minggu lewat 1 minggu. 1 bulan lewat 1 bulan. 1 tahun lewat 1 tahun. Itu adalah kronos. Tetapi saudara-saudari, ada satu hal yang perlu kita sadari, bahwa di dalam setiap kronos yang kita lewati ada yang namanya kairos. Apa itu kairos? Kairos adalah kesempatan. Di dalam bagian yang lain, kata kairos diterjemahkan sebagai kesempatan. Di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 yang dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada setiap orang. Di dalam Alkitab memperlihatkan bahwa Tuhan sangat mementingkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kesempatan ini, kairos ini, ada di dalam kronos-kronos yang kita lewati. Tetapi saudara-saudara, yang terhitung di hadapan Tuhan itu bukan kronos kita, tetapi kairos kita. Karena dalam Kolose dan Efesus tadi Tuhan mengatakan, pergunakanlah kairos yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Kita melihat tahun 2020. Ada berapa banyak kairos yang kita lewat. Ada berapa banyak waktu, ada berapa banyak kesempatan yang kita lewatkan. Saudara-saudari, bisa jadi kemarin adalah hari yang seharusnya menjadi hari yang terbesar bagi diri Anda. Tetapi Anda melewatkannya. Mungkin ada satu waktu di dalam hidup kita yang mana seharusnya ada kesempatan bagi kita yang bisa membawa orang tersebut diselamatkan dan mungkin satu saat menjadi seorang penginjil besar. Tetapi pada saat itu, karena kita takut, karena kita malu, sehingga kita melewatkan kesempatan itu. Kita melewatkan waktu itu, melewatkan kairos itu. Mungkin ada satu kesempatan bagi kita di awal tahun 2020 untuk bisa mulai membaca Alkitab, tetapi karena rasa malas, mungkin kita melewatkannya. Sehingga pada akhir 2020 bahkan sampai memasuki tahun 2021, kita belum selesai membaca Alkitab. Atau mungkin ada satu kesempatan bagi kita untuk berbuat baik kepada sesama kita, atau untuk bisa mendoakan orang lain, yang mana hasil dari perbuatan baik atau doa kita itu bisa menjadi satu yang bernilai bagi orang itu dan bagi Tuhan, tapi kita melewatkannya. Saudara-saudara, ada berapa banyak kesempatan yang telah kita lewat? Ada berapa banyak waktu, berapa banyak kairos yang telah kita lewatkan di tahun 2020? Bahkan gak cuma di tahun 2020 aja. Bagaimana dengan tahun 2019? Bagaimana dengan tahun 2018? Saudara-saudari, ingatlah bahwa hidup kita di bumi itu hanya sementara. Alkitab mengatakan mungkin waktu kita 70 tahun. Kalau kita kuat 80 tahun. Atau mungkin di dalam sejarah kita melihat ada orang yang lebih kuat lagi bisa mencapai 90 tahun atau 100 tahun. Tapi saudara-saudari, itu semua hanya sementara. Kalau kita tidak mempergunakan waktu kita, kesempatan kita, kairos kita dengan baik di hadapan Tuhan, bagaimana kelak saat kita berjumpa dengan Tuhan nanti? Apa yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan? Mungkin Tuhan akan berkata, aku telah memberikan kepadamu ribuan jutaan kesempatan. Berapa banyak yang kamu lewatkan? Saudara-saudari, bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan kelak? Saudara-saudari, kesempatan selalu ada di dalam waktu. Setiap hari, setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, pasti ada kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita mau peka terhadap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Karena itu saudara-saudari, saya membicarakan hal ini bukan untuk membuat kita menyesali kesempatan-kesempatan yang telah kita lewatkan di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi saudara-saudari, di awal tahun ini, saya mengajak saudara-saudari, mari
marilah kita merebut setiap kesempatan. Karena itu saudara-saudari, ketika saya memulai membuat video ini pun, saya mengambil satu tindakan. Saya melatih untuk menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Di awal tahun ini, Tuhan memberikan saya kesempatan untuk berbicara kepada saudara-saudari mengenai hal ini. Dan saya bertekad untuk merebut kesempatan ini. Mungkin kalau saya malas, kalau saya tidak mau membuat video ini, ya mungkin ada banyak orang yang tidak nampak akan hal ini. Karena itu saudara-saudari, kita melihat berapa banyak kesempatan yang bisa kita dapatkan di awal tahun ini. Kayak ada kesempatan bagi kita untuk memulihkan pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudari, jika kita mulai membaca Alkitab di awal tahun ini, dalam satu hari kita membaca Perjanjian Lama 3 pasal dan Perjanjian Baru 1 pasal. Setiap hari di akhir tahun 2021 ini kita akan selesai habis Alkitab 1 kali. Dan juga di dalam perkara persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara-saudari, setiap hari rebutlah kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Bukan hanya doa makan, tapi mulailah memiliki satu kehidupan doa pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin pagi hari ketika kita bangun tidur, kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur, kita memulai hari kita dan juga mengakhiri hari kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Juga kita berdoa bagi pekerjaan Tuhan di bumi hari ini, sehingga saudara-saudari kita bisa mempergunakan setiap kesempatan yang ada yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudari, kemudian untuk kita bisa melatih kepekaan kita terhadap setiap kesempatan, setiap kairos yang Tuhan berikan kepada kita perlu melatih kerohanian kita perlu melatih roh kita, melatih persekutuan kita dengan Tuhan. Melalui kehidupan doa kita perlu dipulihkan, pembacaan Alkitab kita perlu dipulihkan, sehingga kita bisa mengetahui kehendak Allah, dan Allah ada jalan untuk menyatakan kehendaknya kepada kita, untuk menyatakan kairosnya, kesempatannya kepada kita. Saudara-saudari, janganlah melewatkan kesempatan. Jangan sampai ketika Allah ada tujuan, Allah ada kehendak yang diwahyukan kepada kita, yang diberikan kesempatannya kepada kita untuk kita laksanakan, tapi karena kita tidak peka, karena mata rohani kita buta, bahkan kita melewatkan. Saudara-saudari, jangan sampai demikian. Jangan melewatkan kesempatan. Pada suatu hari, saudara-saudari, ketika kita di hadapan Tuhan nanti, apa yang kita anggap memuaskan sepanjang hidup kita, mungkin keberhasilan kita, kesuksesan kita di dunia, atau bahkan kesuksesan dalam hal rohani sekalipun, kalau itu bukan kehendak Tuhan, mungkin pada saat kita berjumpa dengan Tuhan nanti, itu akan menjadi penyesalan di dalam hidup kita. Kita tidak bisa mencapai apa yang Allah tetapkan. Kita menjadi orang yang tidak setia, menjadi orang yang bodoh. Tuhan memberikan kita 10 kesempatan, mungkin tidak ada satupun yang kita pegang. Wah, saudara-saudari, kalau kita ada di kondisi ini di hadapan Tuhan, kita sungguh adalah orang yang celaka. Karena itu saudara-saudari, selama saudara-saudari masih bisa menonton video ini, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa bernafas, masih bisa bergerak, masih bisa bertindak, saudara-saudari, rebutlah setiap kesempatan yang ada. Pergunakanlah setiap kesempatan yang ada bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kelak pada saat kita berjumpa dengan Tuhan nanti, Tuhan bisa mendapati kita sebagai hamba-Nya yang baik dan setia. Karena kita telah mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Karena itu saudara-saudari, belum terlambat untuk memulai. Marilah mulai satu hal yang baru, satu hal yang baik di tahun 2021 ini. Memiliki satu resolusi, yaitu tidak melewatkan setiap kairos yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak melewatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kehendak Allah dapat tergenapi di bumi hari ini melalui kita. Dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang di bumi hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepadaku. Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan. Tahun 2020, ku banyak kegagalan. Ada banyak kesempatan yang aku lewatkan. Tuhan Yesus, ku mau memulai tahun 2021 ini dengan baik. Bahwa aku Tuhan semakin peka dalam melihat kesempatan yang Engkau berikan kepadaku. Sehingga aku dapat merebut, mempergunakan setiap kesempatan yang Kau berikan kepadaku dengan baik. Kau bisa mendapati aku sebagai hamba-Mu yang baik dan setia. Tuhan, aku persembahkan hidupku kepadamu, bahwa aku menjadi orang yang mempergunakan setiap waktu, kesempatan Tuhan berikan kepadaku dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel of Blessings. Serta saudara-saudari juga memiliki satu kesempatan untuk share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat saudara-saudari semua. Sehingga semua orang yang Anda kenal bisa mengetahui dan nampak pentingnya mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan bisa mendapati kita semua sebagai hamba yang baik dan setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.